Halo, selamat siang Om. Kali ini saya coba presentasiin yang video ya. Konsep saya kalau yang video ini yang pertama adalah menggunakan traffic. Jadi seperti yang dibilang kemarin Om, kalau traffic itu adalah money ya. Nah, trafficnya itu berasal dari mana? Mungkin dari grup Yahoo Groups, fanpage di Facebook, grup WA, grup Telegram, grup Facebook, atau networking lainnya Om, seperti itu. Nah, dengan catatan ini dilarang nyepam untuk grup. Alangkah baiknya dibikin grup sendiri gitu. Jadi kalau kita nantinya nih Om nge-share gitu ya, nge-share link gitu, itu lebih baik jangan nyepam gitu Om. Nah, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk membuat video ini kita membutuhkan beberapa tim Om. Pertama disinilah tim kreator ya. Nah, ini mungkin ada kontribusi dari anak-anak muda dan orang tua, ada yang bersedia atau enggak gitu kan. Nah, ini sebelum dibikin nih Om untuk konten video, gimana nih minatnya, siap enggak gitu. Nah, kalau tim kreator itu tugasnya mencari ide konten Om yang menarik. Nah, nanti biasanya bekerja sama dengan tim kreator lainnya dalam menciptakan konten yang menarik. Jadi misalkan sebenarnya ini kompleksnya juga ada ide nih. Misalkan mereka terkendala waktu, mungkin bisa bikin skinnya atau durasi waktunya itu tidak lebih dari 5 menit ya, atau bisa aja mereka bikin durasinya pendek. Nah, untuk ide kontennya mungkin nanti mereka yang tentukan tim kreator ini gitu. Mungkin dia kasih tunjuk misalkan Jeremy bikin dong durasi 3 menit, kontennya ini ya, topiknya ini ya, kamu bikin dong. Nah gitu contohnya, mungkin seperti itu Om. Nah tapi ini balik lagi gimana, terserah tim kreator nih, saya serahin gitu kan. Nah, itu cuma salah satu usulan saya. Kemudian ada tim desain atau editor. Nah sama yang kayak tadi, ada nggak yang mau berkontribusi untuk anak-anak muda dan orang tuanya, khususnya anak-anak muda ya. Nah, tim editor ini tugasnya apa? Tugasnya mengedit konten yang sudah dibuat oleh tim kreator, di mana tim editor akan membuat konten video menjadi lebih menarik dengan menambahkan efek, teks, bahkan animasi. Biasanya ini yang handle ini Om, itu anak desain yang ngerti lah video editing kayak gitu Om. Itu. Nah, oke, tim selanjutnya adalah tim penilai atau review. Tugasnya menilai hasil dari konten video yang sudah rilis, apakah perlu diperbaiki atau sudah cukup. Tim penilai bisa mendiskusikannya. Bila ada yang kurang, maka akan diserahkan ke tim editor. Jadi, misalkan gini Om, hasil sudah dibikin nih sama tim kreator dan tim desain tadi kan udah dibikin, hasilnya pasti ini, oh ternyata kurang ini nih, terlalu banyak efek. Nah, bisa dihilangin atau dikurangin atau gimana gitu. Nah, ini tugasnya tim penilai, mereview ya. Dan juga setelah misalkan yang sudah oke, oh ini udah oke nih videonya. Nah, berarti tugasnya tim penilai ini Om adalah menyebarkan video ya. Shortlink tadi atau shortlink ke traffic tadi. Nah, traffic tadi itu yang ini Om, ke fanpage kayak ini. Nah, ini kan butuh jaringan ya, jaringan dari yang kita punya Om, seperti itu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kita ajak anggota dan teman-teman kita di luar Jembat Menteng untuk subscribe di YouTube. Jadi video hasilnya itu nanti kita punya channel Om rencananya. Nah, channel YouTube-nya nanti AdSense-nya itu kalau saya sarankan adalah rekening gereja. Jadi sudah punya account sendiri lah khusus untuk gereja supaya untuk menerima monetize atau menerima hasil duitnya dari YouTube Om. Dan juga video tadi juga bisa kita distribusin ke Facebook karena Facebook juga bisa menghasilkan uang juga Om gitu. Nah, mungkin untuk akunnya bisa dibikin sendiri. Untuk Facebook untuk YouTube ada, untuk Facebook ada, seperti itu Om. Jadi masing-masing. Kalau untuk rekeningnya mungkin bisa disatuin ya gitu Om. Tapi kalau misalnya mau dipisahin rekeningnya juga bisa Om gitu. Terserah gimana baiknya. Terus yang ketiga, menyisipkan video dan menggunakan shortlink. Jadi shortlink ini kan juga menghasilkan uang nih Om. Jadi shortlink itu artinya URL mempendekkan URL yang panjang gitu. Jadi pendek itu shortlink.
Jadi begitu orang klik, maka yang muncul video tadi Om. Nah, misalkan komunitas kita adalah orang Indonesia, mungkin bayarannya itu nanti akan saya jelaskan di bagian penulis Om yang Shopee ini ya. Gitu. Intinya ini menghasilkan uang. Cara kerjanya seperti ini Om. Nah, kendalanya apa? Kendalanya di sini adalah waktu. Nah, tentunya masing-masing orang punya kesibukan kan. Nah, itu terkadang paling waktu, susah untuk bertemu. Kenapa harus bertemu? Karena apa namanya kan meremake nih. Biasanya tim editor sama tim kreator nih. Gimana nih untuk melihat sisinya? Jadi berdiskusi lah Om, tapi mungkin kalau misalkan mau lewat video call atau Zoom mungkin bisa juga ya. Saya juga pernah coba soalnya. Soalnya saya biasanya langsung bertemu sih kalau mendiskusikan untuk klien teman saya gitu ya. Tolong dong Jer, bikin ini kurang ini nih, kurang ini gitu. Langsung merevisinya gitu kalau bertemu. Terus yang ketiga Om, kuota internet. Nah ini siap nggak kuota internet lumayan besar nih Om. Kalau upload video tergantung kapasitas CS-nya ya. Makin besar ya makin besar juga mahal gitu kan. Gitu Om. Belum ready. Nah belum ready ini dalam arti mungkin secara waktu, tenaga, skill atau yang lain sebagainya Om. Ini belum siap gitu. Tapi ya namanya kendala kan nggak ada yang tahu Om. Mungkin didiskusikan bisa gitu. Dan lain-lain ini yang di luar pikiran saya gitu. Mungkin saya nggak tahu apa, ya mungkin adalah kendala yang lain. Mungkin nanti bisa jadi masukan gitu Om dari teman-teman yang lain seperti itu. Oke, sumber income-nya. Nah, sumber income-nya tadi dari mana? Pertama YouTube, Facebook, dan Shortlink yang sudah saya jelaskan tadi ya Om yang di atas ya. Nah, ini catatannya. Nah, ini Om, rekeningnya ini harus menggunakan rekening PayPal. Mengapa PayPal? Khususnya untuk yang Shortlink nih Om. Dia menggunakan PayPal. Kalau untuk Facebook sama YouTube bisa rupiah sih Om. Gitu. Nah, nanti kalau untuk rekening BNI saya belum tahu ya, biasanya saya BCA ya. Nanti bisa ditanyakan di help supportnya Facebook dan help supportnya YouTube Om. Untuk akunnya itu bisa lah sambil berjalan. Dan catatan berikutnya bisa dilakukan setiap individual atau jemaat. Nah, misal kamu jadi YouTuber nih, mau belajar dong, boleh dah. Lumayan nih, jadi income gitu kan, income sampingan, boleh Om. Nah, cuma waktu dan mungkin hari Minggu sih ya, cocoknya sih Om. Saya bisa ngasih mentor video tutorial gitu ya. Kalau secara live lewat Zoom, nah saya belum kuat di internetnya gitu. Tapi palingan saya mungkin kasih video tutorialnya aja kali ya. Bisa. Banyak kok di internet juga. Cuma yang menjadi masalah di sini adalah ide kreatornya nih, untuk apa ya kontennya ya, apa ya. Nah, itu rata-rata sih. Nah, itu bisa tuh. Ada banyak sebenarnya. Cuma nantilah. Yang penting ini untuk gereja dulu kan ya. Oke Om, itu aja untuk video kali ini. Untuk YouTube ya, maksud saya untuk YouTube. Nah, sekarang masuk ke area penulis ya. Kalau penulis itu gimana? Sama halnya. Untuk mendapatkan uang gitu, artikel ini membutuhkan traffic Om. Nah, trafficnya dari Yahoo, Google, Fanpage sama kayak tadi Om. Pokoknya jaringan networking kita. Dan di sini dilarang nyepam juga Om ya. Sama saya yang YouTube tadi. Terus konten artikelnya apa nih? Nah, saran saya sih berbahasa Inggris. Kenapa? Karena bayarannya lebih besar Om. Gitu. Itu kalau di luar negeri ya lumayan dibanding artikel berbahasa Indonesia. Sama halnya dengan YouTube. Kalau trafficnya dari Indonesia ya kecil, tapi kalau trafficnya ke luar negeri itu besar. Karena apa? Karena iklan-iklan yang dari luar negeri itu bayarannya lebih besar Om dibanding iklan-iklan dari Indonesia, seperti itu. Sama halnya dengan YouTube itu Om. Nah, di artikel juga sama kayak gitu Om. Jadi harus bahasa Inggris sih kalau bisa. Terus topik mengenai fokus ke satu bidang. Jadi dalam satu artikel atau blog atau website kita itu misalkan membahas masalah keuangan ya keuangan aja gitu. Masalah kesehatan ya kesehatan aja, jangan kayak media. Nah, itu balik lagi tergantung ke penulisnya maunya gimana. Soalnya kan Google itu suka sama yang satu bidang sih Om, dibanding yang gado-gado nih, seperti bikin media nih, buletin itu kan gado-gado, ada kesehatan, ada kayak berita detik news lah, seperti itu Om. Cuma kalau misalnya trafficnya gede itu nggak masalah Om gitu. Jadi balik lagi tergantung dari kontennya menarik atau enggak gitu. Terus mungkin topik yang lain mengenai lagu, ngebahas lagu-lagu pujian
ya rohani atau grup vokal dan penyanyinya, sejarahnya, background penyanyi dari mana, dibahas di situ kan. Mungkin bisa juga gitu. Dan topik menarik yang lainnya. Nah, nanti ini Om, artikel-artikel kita share ke traffic tadi Om. Yang ini. Share nih ke grup WA, misalkan artikel renungan atau artikel apalah gitu kan. Bisa nih Om di-share. Begitu diklik ya kan, dia menuju ke shortlink dan itu dibayar. Nah, kalau Om mau lihat contohnya shortlinknya itu ya ada sih Om, namanya saya coba ya. Cuma bayarannya kecil nih Om, soalnya saya juga baru nih. Cuma ini ya, saya coba liatin bentar. Ini di sini Om. Nah, namanya Ethical Network. Ini agak lama. Mungkin sambil menunggu ya Om, saya lanjutkan dulu Om. Jadi tadi sampai sini ya, ini konten artikel, nextnya cara kerjanya. Jadi untuk cara kerjanya pas kita bikin artikel Om, kita menyisipkan di shortlink. Jadi ada kata-kata yang ngelink keluar, itu kita bikin shortlink. Nah, contohnya misalkan kita mau download nih, download di sini, klik ini ya kan. Itu begitu diklik dia akan ngelink. Nah, ini contohnya udah jadi belum ya? Belum keluar. Bentar. Expire. Saya refresh dulu. Oke. Nah, nanti begitu diklik ting, langsung dia ngelink keluar nih Om. Nah, sama halnya juga menyisipkan file gambar. Jadi di gambar itu kalau gambarnya diklik, dia ngelink ke eksternal luar gitu. Tuh bisa jadi monetize, jadi duit gitu Om. Dan bagikan ke traffic tadi. Nah, ini semua ini dibagikan ke traffic yang tadi. Nah, ke sini nih Om. Nah, gitu. Ini adalah cara kerjanya ya Om. Mudah dipahami ya Om ya. Oke, nextnya. Nah, sumber income-nya itu bukan hanya shorting aja Om. Sebenarnya kalau penulis artikel itu bisa jadi ini nih, yang memberikan naskah artikel yang menarik. Jadi ada media atau website yang mencari penulis. Kalau artikel konten yang menarik itu akan dibayar sama dia Om. Dan bayarannya itu biasanya tergantung viewer atau visitor yang membacanya. Jadi yang ini nih, yang mana ya? Nah ini, semakin banyak yang mengunjungi artikel semakin besar gitu. Jadi bayarannya tergantung pengunjung Om gitu. Itu ada tuh medianya. Terus kita biasanya menggunakan email marketing supaya artikel kita bisa dibaca, kita nggak nyepam. Itu ada caranya, tetapi ini kan berbayar nih, email marketing Om istilahnya. Nah, itu balik lagi terserah kita gimana mau manage-nya gitu. Bisa mau yang berbayar, bisa mau free gitu. Terus kita juga bisa mereview suatu produk. Jadi kalau mau cepat juga bisa Om. Kita misalnya punya produk apa, taruh di blog atau website kita kan, dipasang di banner sebelah kanan atau di sebelah mana. Nah gitu tuh lumayan kalau diklik gitu kan, dia mau beli langsung ngelink ke nomor WA kita gitu kan. Itu kan cakep tuh. Nah itu salah satu fungsinya ya. Jadi selain menulis, kita bisa menaruh produk kita atau jasa kita di web kita gitu. Terus mengikuti program freelancer. Nah, kalau ini ada namanya freelancer.com, seribulancer.com, Fiverr. Nah, itu kan media pencari kerja yang freelance tuh Om. Itu mereka berbayar juga gitu. Cuma masalahnya di situ banyak pesaingnya, penulisnya dari luar negeri. Gitu. Kalau belum punya nama agak susah bersaing dengan mereka Om. Tapi ya ada juga sih orang Indonesia, cuma dia nggak sebagai penulis, sebagai desainer banyak kan sih. Nah itu ada tuh. Tapi kalau untuk penulis saya belum tahu. Tapi ada juga yang lolos juga gitu. Tapi itu butuh rating yang tinggi. Semakin ratingnya tinggi, orang kliennya makin percaya sama dia gitu.
Nah kalau yang baru-baru mungkin agak-agak susah, mungkin ya bayarannya kecil dulu atau gimana. Cuma saya pernah coba ini agak susah nih Om, soalnya dari berapa puluh negara gitu kan penduduk masuk ke situ semua gitu bersaing. Nah, jadi kita cari yang gampangnya aja sih Om ya, yang ini aja lah, bikin artikel sendiri ya. Terus pasang iklan di website kita. Nah misalkan website kita udah blog kita atau website kita udah banyak nih trafficnya di PageRank ya. Jadi istilahnya kalau di Google itu ada namanya halaman nomor 1 atau website blog yang bagus PageRanknya itu ada tolak ukurnya Om, ada ukurannya. Itu sponsor akan Google AdSense mau terima gitu kalau misalnya website kita PageRanknya bagus gitu. Itu ada. Itu pakai alexa.com kalau nggak salah ya, coba saya lihat. Belum kebuka ya. Alexa, salah ini Alexa dong. Nah Alexa ini gunanya, nah ini Om, melihat get better marketing results by finding untapped opportunity to grow your business. Jadi menemukan traffic yang terbanyak dari audience. Jadi makin banyak ya kan di website kita, makin bagus gitu. Kita bisa melihat website kita berapa sih, ranking berapa gitu kan, bisa dilihat di sini gitu. Nah terus bentar, ini saya agak nah ini Om, kemarin saya 2 visitor ini, saya ngetes nih dari Indonesia nih ya, CPM-nya tuh 3. Nah ini Om, ada statistiknya. Ini tanggal 1 bulan 9 kemarin 2020, yang view-nya cuma 1 orang yang klik ya. Terus tanggal 2 besoknya cuma 1 orang yang klik. Jadi kalau dari Indonesia tuh bayarannya 3,1 per kliknya Om. Kecil ya. Padahal tadi kan dibilang berapa? $8 ya. Oh itu belum ya saya. Oh nih yang ini Om. Ini katanya sih $8, tapi kenyataannya ya nggak nyampe segitu Om. Jadi mungkin ini tergantung ya, harganya sesuai dengan penyedia shortlink nih Om ya. Saya garis bawahi dulu. Soalnya kan bisa berubah-berubah gitu, bukan hanya $8. Nah bayangkan kalau misalkan ada 1 juta aja viewer ya, 3 dikali, nah ini pembayaran $0,0, ini bayaran dolar ya Om ya, kecil sih Om, 0,062. Cuma kalau misalkan tiap hari, nah kalikan aja sendiri Om. Jadi besar lah, ada potensinya, sangat menguntungkan juga lah, worth it lah, soalnya gratisan juga, nggak berbayar gitu. Tadi ini saya bahas sumber keuntungannya ya Om, untuk yang shortlink ya saya ngomonginnya, karena ini website shortlinknya seperti ini. Nah shortlink itu sebenarnya ada banyak, cuma kan saya mau fokus aja dulu satu gitu, ini sih gitu, supaya orang nggak bingung gitu kan si siapa yang ngekliknya gitu. Nah tadi sampai mana tadi ya, nah cara kerja ya. Nah sumber income-nya dari shortling. Oh ya ini yang tadi ya, pasang iklan. Catatan ini yang paling mudah, kita membuat konten artikel menarik dan di-share ke jaringan grup kita. Jadi artinya setelah kita bikin artikel, semua artikel yang menarik itu kita share nih Om ke grup-grup kita, ke grup traffic kita di sini gitu ya. Dan itu mereka klik kan. Nah, terus yang kedua, bila catatan bisa dilakukan setiap individu. Nah, jadi kalau misalkan ini untuk gereja ya hasil income-nya. Nah, kalau untuk bisa jadi tambahan buat income kita Om, kalau buat kita gitu, kalau mau kan gitu. Jadi ada untuk gereja, ada untuk kita gitu. Atau bisa jadi income yang kita dapetin nih, kita sisihkan aja buat gereja kan gitu. Nah, itu balik lagi, terserah gimana Om baiknya gitu kan. Kalau ini kan istilahnya kerjanya keroyokan, artinya satu website yang kontribusi banyak nih ya kan. Nah tapi kalau kita mau individu ya masing-masing aja kan gitu ceritanya. Cuma nanti kalau dapat ya, cuma agak susahnya yaitu kalau banyak penulisnya yang menjadi marketnya siapa kan gitu kan. Nah itu mah balik lagi, terserah gimana baiknya lah. Kalau saya sih untuk saat ini ya fokus dulu ke gereja lah ya, satu dulu lah gitu.
Jadi kontribusinya rame-rame kerja keroyokan. Oke, kendalanya, nah malas buat artikel. Terus kenapa? Karena kita mungkin waktunya kurang atau gimana. Sebenarnya bisa diakalin sih Om. Sama halnya kayak tadi kan yang bikin video YouTube tuh, Jeremy bikin ini dong skin durasinya pendek aja 5, nanti digabungin tuh sama yang lain. Nah gitu Om caranya. Nah sama dengan di artikel, mungkin artikel saya bikin sampai 2 paragraf atau 2 alinea gitu kan, yang lainnya nambahin gitu, bikin ini bikin itu, jadilah satu artikel seperti itu Om. Bisa juga diakalin seperti itu. Nah terus dilarang copy paste karya orang, karena apa? Karena Google itu bisa ngelacak Om, bisa algoritmanya bisa ketahuan, namanya copy paste. Nah copy paste itu apa? Nah seperti ini Om, copy paste itu kayak copyrightnya Google. Copy paste hak cipta. Bentar. Ini apa ya? Saya agak-agak lupa Om. Modelnya itu bentar. Hak cipta copy artikel. Copy skip. Oh ya, namanya copy skip Om. Ya saya coba lihat copy skip. Saya baru ingat. Nah ini dia. Ini Om, plagiarism checker. Jadi copy skip itu bisa ngelacak website apa yang copy, nanti mereka tinggal klik di sini nih. Ini ngelanggar nggak, bisa ketahuan gitu. Gitu ya Om ya. Jadi balik lagi, itu kita dilarang mengcopy paste karya orang. Kalau misalkan kita edit-edit sedikit bisa nggak atau gimana? Ya sebaiknya sih jangan kalau saya, tapi kalau misalkan mau ya silakan aja gitu kan, terserah, balik lagi. Soalnya mungkin karena capek atau males ya gitu. Terus yang ketiga adalah bingung mau buat konten artikel apa, itu kendala berikutnya. Terus kendala berikutnya adalah kita nggak punya website, kalian punya website gratisan kayak Blogspot gitu Om maksudnya. Karena kalau mau jadi profesional kita harus beli domain gitu, dan juga beli hosting, jangan cuma domain gitu. Cuma mahal sih itu kendalanya, biayanya tuh kalau kita punya website. Yang bikin mahal sebenarnya bukan domainnya Om, tapi hostingnya gitu. Terus kendala berikutnya adalah waktu dan tenaga serta pikiran dan lain sebagainya gitu. Tentunya kan masing-masing kita punya kesibukan gitu ya Om. Nah catatannya, semua kendala bisa kita tolak ukur batasan yang kira-kira bisa kita kontrol, karena semua kembali ke waktu masing-masing, dan menulis artikel minimal setiap hari 2-3 kali sehari. Jadi dalam waktu sehari itu kita bikin artikel 2-3 kali sehari, di mana masing-masing artikel itu terdiri dari 1000 kata Om. Mengapa harus 1000? Nah itu salah satu kondisi supaya artikelnya bagus dan disukai sama Google. Itu sih Om, algoritma Google yang saya ketahui seperti itu. Kalau kurang dari 1000 kata emang kenapa? Nah itu kalau dari Google itu kurang baik sih. Cuman itu tidak menjadi patokan Om ya. Jadi misalkan banyak trafficnya, walaupun kontennya nggak sampai 1000 kata ini, tapi banyak traffic, itu juga bagus gitu. Jadi nggak jadi patokan ya Om ya 1000 kata itu. Yang penting kontennya banyak trafficnya aja, websitenya dikunjungin, visitornya banyak gitu. Itu nggak jadi soal. Belum termasuk masukan gambar artikel ada. Oke ya Om ya, next slide-nya. Nah ini yang tadi kita bahas ya Om. Ternyata di sini harga berubah sewaktu-waktu nih Om. Jadi nggak sesuai. Jadi semuanya balik lagi ke penyedia shortlink. Di sini yang tadi Om lihat kan berapa? 3 ya. Hari ini belum ada nih Om, tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya. Ya tanggal 6 sekarang ya. Nah belum ada yang ngeklik nih. Nah ini juga saya kasihnya ke orang nih satu-satu Om. Ya klikin dong gitu, klikin dong ya. Terus diklik sama dia, terus mau ngebuktiin teman saya bener nggak sih dapat, ternyata bener dapat gitu. Dan ini pembayarannya resmi Om,
Soalnya saya sudah survei ya, ini berbayar dan akun menerimanya itu adalah PayPal itu. Nah, ini nulis artikel. Nah, kalau saya sarankan kan, yang saya sarankan jangan cuma shortnya Om, tapi dari media ini nih. Saya sarankan yang ini nih, soalnya ini jelas loh, yang mana ya tadi ya. Nah ini nih, memberikan naskah artikel yang menarik. Nanti saya kasih sumbernya, websitenya ya. Itu lumayan untuk pembayarannya saya kurang tahu ya, mungkin bervariatif lah gitu. Tapi ini lumayan nih Om yang untuk ini. Nah kalau shortlink ini cuma tambahannya aja Om, seperti itu. Jadi tidak terlalu prioritas lah. Tapi apa salahnya kalau nggak dicoba kan gitu ya Om ya, gitu. Oke Om, itu aja Om ya. Udah selesai Om. Jadi itulah sesi untuk penulis dan juga sesi untuk video. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lebih jauh boleh Om, atau ada masukan boleh Om gitu. Saya sih konsepnya cuma ini sih Om ya. Jadi mohon maaf kalau kurang berkenan atau kurang pas gitu. Namanya juga saya kan dari digital nih Om, ya yang saya tahu ya inilah apa yang saya dapat gitu loh Om, gitu. Semoga bermanfaat dan berguna. Mohon maaf bila ada kata-kata salah kata. Terima kasih Om.